Halo teman-teman, kali ini aku mau spill tempat wisata yang booming di tahun 2022. Tempat ini adalah suatu tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Saya berangkat sengaja masih pagi agar bisa spill juga perjalanannya yang indah. Saya sengaja lewat jalur kampung menembus jalan hutan untuk mencapai tempatnya. Selain udaranya yang belum tercemar, akses jalannya pun terbilang sangat layak untuk dilalui. Memang sih terbilang sepi, namun biasanya banyak juga yang melalui. Bagi saya pribadi sih lebih ke menikmati perjalanan karena bisa memberikan suasana segar terhadap pikiran. Oh iya, nanti selain jalan yang indah, di sepanjang jalan terdapat beberapa wisata mulai dari kolam renang, villa, dan juga bukit yang indah. Meskipun jalan ini belum bisa diakses oleh kendaraan besar, namun pengunjung kesini juga terbilang banyak loh. Nah, ini adalah wilayah Desa Cibodas di mana mayoritas petani labu terbesar di Kecamatan Pasir Jambu. Tempat itu adalah suatu wisata yang berada di desa ini, pemandian Villa Palma. Dan di depan kita juga bakal melewati wisata kolam renang Barusen Hill. Desa kedua yang dilalui Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu. Desa penghasil perkebunan teh dan kinam. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan melihat banyaknya perkebunan teh dan kina di sepanjang perjalanan. Karena mungkin masih pagi hari, jadi lalu lalang perjalanan tidak begitu ramai dan sepi. Oh iya, biasanya di sepanjang jalan inilah kita bakal melihat bukit-bukit yang indah. Sedikit lagi kita bakalan masuk ke portal perkebunan teh dan kinam. Nah, ini adalah akses portal yang akan kita lalui. Biasanya banyaknya orang di sini sekitar pukul 5 pagi sampai 6 pagi ya. Jadi kalau kita berangkat jam 6 pun masih kesiangan untuk ke arah sini. Jalan ini paling saya nikmati karena di perjalanan pun kita serasa berada di tempat wisata. Apalagi kalau kita dari rumah membawa nasi atau makanan, biasanya orang-orang suka makan di sisi pegunungan. Kayaknya sih bakalan lebih nikmat makan di tempat ini dibanding di restoran mewah meskipun berlauk pauk kerupuk. Nah, di jalur ini biasanya jika ada kendaraan besar, kita harus berhenti terlebih dahulu. Soalnya meskipun jalannya agak lebar, namun tetap saja kehati-hatian harus dijaga. Apalagi ketika melewati tikungan, kendaraan dari arah yang berlawanan cenderung tidak terlihat. Jalur Gambung diperbaiki sekitar 1 tahun lalu. Tapi sekarang jalur ini tergolong aman sih meskipun kehujanan dan rawannya terjadi longsor. Nah, jalan ini terkenal dengan sebutan Sasak Seng, jembatan yang dibangun dari masa penjajahan. Dari arah Ciwidey ke Pangalengan kita akan melewati jalan yang sangat nanjak. Jalan ini ialah pertengahan jalur Ciwidey Pangalengan, yang sekarang sering dipakai tempat markas komando pelatihan TNI. Dan biasanya juga sih kalau di hari libur, pertengahan tersebut sering dipakai tempat wisatawan. Ini adalah pertengahan jalur Ciwidey Pangalengan. Setelah ini kita akan dibawa ke jalur menurun.
Biasanya dibilang tempat ini adalah puncak gunung yang menaik, karena setelah melewati jalan yang menaik dari arah Ciwidey, setelah melewati jalan ini pasti terus menurun. Nah, buat teman-teman jangan khawatir setelah melewati jalur tersebut, karena sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan. Kalau dari Ciwidey lewat jalur Gambung itu perkiraan 1 jam. Kurang lebih sekitar 40-50 menitan juga nyampe. Karena sepanjang perjalanan kita akan menikmati alam yang indah sekali. Beda ceritanya kalau melalui jalur kota. Biasanya musim liburan udah macet tambah jarak tempuh, ya begitulah. Kalau dari Ciwidey sekitar 2 jam bahkan lebih, apalagi ditambah macet pada saat liburan. Alhamdulillah sedikit lagi kita akan sampai tujuan, di mana tempat ini sudah banyak perkemahan dan juga penginapan. Oh iya, perkiraannya juga termasuk luas, bisa menampung motor mobil yang sangat banyak. Oke, kita lihat-lihat objeknya dari jalan karena posisinya di bawah. Setelah itu kita masuk ke gerbang karcis untuk membeli tiket ke wisata. Ini adalah tempat parkir, dan untuk tempat pembayaran tiket kita ditunjukkan ke bawah. Dah gak sabar lagi kan? Mari kita review tempat sini. Saya tanya berapa HTM untuk tiket masuk ke wisatanya. Di tempat wisata ini juga ternyata disediakan toilet, musola, bahkan kafe untuk kita beristirahat sejenak. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan jauh saya sudah sampai di tempat riung gunung. Sebelum kita lihat-lihat ke atas, kita lihat dulu review di bawah. Kebetulan masih pagi ya. Memang sih ada beberapa pengunjung yang sudah tiba, namun kebanyakan orang-orang yang ngecamp semalaman. Oke, saya coba lihat-lihat dulu sekeliling tempatnya. Ternyata di bawah ada sungai yang masih jernih airnya. Meskipun begitu, biasanya kalau pengunjung mulai banyak, pasti ada saja anak-anak yang berenang dan bermain di sungai ini. Melihat suasana bersih seperti tanpa ada sampah dan polusi udara, rasanya ingin sekali berlama-lama di sini. Ini adalah salah satu tempat bermalam di sini, biasanya dipakai pengunjung yang tidak menyewa tenda. Model nyaman dan material masih menggunakan bambu. Dan untuk atap juga masih menggunakan injuk untuk menutupinya. Selain itu, di depan song gazebo tersebut terdapat kayu yang digunakan untuk duduk dan ngopi santai para pengunjung. Menghirup udara segar dan mendengarkan suara aliran yang memang sangat indah. Pasti penasaran kan berapa HTM dan biaya camp? Bahkan mendengar sejarah awalnya wisata ini. Ikuti saya yuk dulu untuk melihat pemandangan indah di wisata ini dari atas. Tanpa berlama-lama, kita coba untuk mengunjungi sebuah kantin yang ada di wisata ini. Letak kantinnya berada di bawah, jadi kita harus turun lagi untuk mengunjungi sebuah kantin tersebut. Ikuti saya terus yuk teman-teman. Nah, di sini kita izin kepada ibu penjaga kantin untuk meminta keterangan sekaligus video. Dan alhamdulillah ibu penjaga kantinnya bersedia mereview asalkan kita mempromosikan tempat tersebut. Ibu, saat enak udah ngobrol ya? Iya, kenal. Perkenalkan, nama saya itu Elnur Hayati, berasal dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas, yaitu jurnalistik ya. Mata kuliah jurnalistik itu mata kuliah mengenai kayak wawancara seperti
pada koridor seperti itu ya Bu ya. Nah di sini saya itu tujuannya ingin mempromosikan tempat wisata di sini. Oke, sebelumnya mohon maaf, dengan ibu siapa? Ibu Elis, Umi Elis. Oh, dia dipanggilnya di sini di wisata Umi. Oh iya. Ya Umi. Iya. Panggilnya Umi aja. Iya boleh. Umi, Umi mohon maaf kalau di sini sebagai apa gitu? Mitra. Mitra. Iya mitra. Mitra tempatnya gimana? Iya mitra. Si bapak kan kerja di kebun, jadi dikasih ini buat. Oh iya, ya isinya. Sama pengelola. Sama pengelola. Oh gitu ya. Terus Ibu kalau objek wisata di sini itu udah berjalan berapa lama gitu? Satu tahun. Ya. Tahun berapa? 1 tahun. 2000 kemarin pas hari Lebaran dibukanya. Belum. Tapi ini jembatan belum selesai. Ya sambil berjalan. Berarti tempat ini terbilang baru gitu ya? Iya baru. Terbilang baru seperti itu. Terus 1 tahun lebihan. 1 tahun lebihan. Kalau siapa sih yang pertama kali membuat objek wisata ini, pemikirannya dari siapa, konsepnya kayak gitu? Konsepnya sama Asep Supriyadi, dia pengelola. Ya. Soalnya banyak gitu wisatawan datang dari luar gitu, karena objeknya itu bagus gitu, berarti pemikirannya itu keren gitu. Kalau untuk tiket masuknya berapa? 10.000. 10.000, wow. 10.000 bisa disajikan dengan view yang sangat menakjubkan gitu ya Bu, enak sekali. Untuk biaya kemah Bu biasanya dikenakan berapa Bu? 25. Yang bawa peralatan sendiri 25. Yang deck itu ada yang 400, ada yang 500. Tergantung kapasitas tempat ya. Iya, kapasitas itu apa? Orangnya. Kapasitas orangnya. Jadi tergantung, ada yang 400, ada yang 500. Iya, ada yang 6 juga ada. Oh, berarti beda lokasi juga, beda kapasitas juga berpengaruh ya Bu, terkait tiketnya juga. Gitu. Kalau untuk pemesan tiket nih, apakah bisa langsung atau harus dari jauh-jauh hari gitu? Jauh-jauh hari. Harus jauh-jauh hari. Karena pengunjung lumayan padat ya. Terus kalau sejauh ini gitu tamunya yang paling jauh itu dari mana ini? Ada juga dari Malaysia ada. Malaysia. Dari luar. Dari gitu? luar ada. Berarti udah mencakup luar negeri ya ini tempat. Keren sekali ya. Ya Allah. Oke. Mungkin itu saja Bu yang ditanyakan. Ya, makasih sebelumnya. Sama-sama. Oke, setelah mereview beberapa tempat yang ada di sini, saatnya saya untuk pamit undur diri dan pulang dari tempat ini. Gimana teman-teman, apakah bersedia untuk membayar 10.000 mengunjungi tempat ini? Pasti gak akan nyesel pokoknya. Oke? Baik, saya Elinor Hayati pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.